Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, balik lagi di channel IR Studio. Baiklah teman-teman, untuk kali ini saya akan membuat konten tentang cara belajar Adobe After Effects. Dan kita harus tahu dulu Adobe After Effects itu apa sebelum kita lanjut ke video selanjutnya. Pada video sebelumnya saya sudah menampilkan tentang cara tutorial membuat opening YouTube melalui Adobe After Effects, yaitu efek neon box. Nah, pada video kali ini saya akan memberitahukan menu-menu apa saja yang ada di Adobe After Effects agar untuk video selanjutnya teman-teman bisa langsung cepat menangkapnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe-nya untuk membantu support channel ini, dan jangan lupa tekan like jika teman-teman suka dan dislike jika teman-teman berpikir bahwa masih ada yang kurang, dan jangan lupa tinggalkan jejak yaitu komen untuk membuat channel ini lebih maju lagi. Oke, langsung saja kita mulai. Check this out. Oke, untuk menu pertama dapat dilihat di sudut kiri atas. Ini disebut dengan menu bar. Di dalam menu bar ini terdapat berbagai komponen seperti file, edit, komposisi, layer, efek, animasi, view, windows, dan help. Untuk fungsi-fungsinya sendiri, kalau untuk di file kita dapat membuat sebuah project baru atau mengulang project yang kita sudah buat kemarin. Bisa juga untuk menyimpan dan mengekspor maupun memasukkan file lainnya. Oke, selanjutnya di menu edit sama seperti menu-menu pada sama saja dengan menu-menu pada aplikasi editing lainnya, yaitu hasil garis sama, copy, cut, paste, clear, duplikat, dan lain sebagainya. Oke, untuk copy dan duplikat di sini terdapat beda, walaupun kedengarannya sama tapi berbeda. Untuk copy kita bisa mengopi file, timeframe, timeline, keyframe, dan lain sebagainya. Dengan duplikat kita gunakan di layer atau di layer menu dan efek. Nah, selanjutnya di menu komposisi, di sini kita dapat membuat komposisi baru, bisa meng-trim juga, bisa nge-render, dan yang pastinya perlu untuk render. Selanjutnya di menu layer ini kita bisa menambahkan sebuah untuk solid backgroundnya atau kamera, membuat efek kamera menjadi lebih nyata, sama dengan pengaturan pencahayaan seperti pada video kemarin kita lakukan di menu layer. Untuk menu layer nih kita bisa membuat layer baru seperti untuk menambahkan di keyframe kita atau di timeline kita, seperti menambahkan layer background, kamera, dan lain sebagainya. Untuk menu layer ada beberapa menu seperti masking and shape pad, quality, switch, transform, time, frame loading, 3D, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya di menu efek, di sini kita mengatur tentang efek apa saja yang kita pakai. Seperti pada video kemarin kita memakai pertama efek pencahayaan di color correction dan efek anti-glitch untuk membuat neon. Dan selanjutnya di menu animasi ini kita memasukkan animasi apa saja, animasi atau pergerakan animasi untuk di dalam timeline kita atau di layer kita. Selanjutnya di menu view, di sini masih sama seperti menu-menu view lainnya, ya, ada menu view, zoom in, zoom out, resolusi, dan lain sebagainya. Untuk di menu Windows ini teman-teman dapat gunakan untuk menambah
widget yang misalnya tidak ada di dalam layar kerja ini, teman-teman bisa mengaktifkannya di menu Windows. Dan selanjutnya menu Help sama seperti aplikasi-aplikasi lainnya untuk bantuan jika teman-teman masih belum mengerti. Oke, selanjutnya di bagian di bawah menu bar ini ada disebut dengan toolbar. Di sini teman-teman dapat menggunakan toolbar untuk membuat editing teman-teman lebih bagus lagi. Seperti ini untuk merapikan editing teman-teman. Seperti hand tool untuk membuat agar layer yang teman-teman pegang tidak bergerak dengan cara menekan spasi atau huruf H seperti menarik. Selanjutnya ada zoom in, zoom out, ada rotasi, ada kamera, ada capture point, ada rectangle, ada pen tool, ada type tool, ada brush, ada clone, ada eraser, dan lain sebagainya. Selanjutnya di bawah menu toolbar terdapat menu project dan effect control. Di sini di menu project dan effect control ini teman-teman bisa menambahkan, pertama di menu project teman-teman bisa memasukin file-file gambar seperti pada video yang kemarin sudah saya contohkan dengan cara mengimport gambar atau membuat komposit baru untuk file gambar tersebut. Dan untuk di menu effect control ini merupakan menu untuk mengontrol efek-efek teman-teman yang teman-teman pakai seperti yang kita gunakan kemarin. Selanjutnya di menu plugin, ini sebutannya plugin. Oke, di sini terdapat beberapa macam seperti info, audio, preview, effect, present, element, libraries, karakter, paragraph, tracker, dan content overall. Dan masing-masing plugin ini terdapat fungsi masing-masing. Seperti karakter ini merupakan plugin untuk tulisan dan besar kecil huruf dan menambah garis tepi pada tulisan. Selanjutnya di menu layer dan timeline, itu ada di bagian bawah. Di sini menu layer, di sini merupakan layar kerja teman-teman yang teman-teman pakai. Dan untuk pengaturan waktunya teman-teman bisa memakainya di timeline ini. Seperti pengaturan waktu efek, kapan efek yang bekerja, kapan efek yang berhenti, itu teman-teman aturnya di timeline. Untuk yang di menu utama yaitu menu komposisi. Di sini bayangkan layar kerja teman-teman atau kanvas teman-teman untuk berepresi dan melihat hasilnya. Oke, sedikit saya akan mencontohkan tentang beberapa fungsi menu. Pertama kita klik ini komposisi. Di sini ada komposisi nama, basic, advanced, dan 3D render. Di sini saya akan memakai kualitas HD dengan lebar 1280 pixel kali tinggi 720. Untuk rasio yang terbaik untuk video teman-teman itu dibuatnya 16:9 agar menghasilkan rasio yang baik untuk teman-teman. Untuk frame rate-nya kita memakai frame rate standar yaitu 29,97 atau 30 frame rate per second. Ini bisa juga teman-teman buatkan ya 30, tapi saya memakai frame rate standar yaitu 29,7. Untuk resolusi teman-teman bisa mengubah jadi resolusi setengah, 3 atau 4 atau custom, atau memakai resolusi full untuk menghasilkan gambaran yang lebih bagus lagi. Untuk start time code teman-teman nggak usah ngerubah, cukup dengan 000 saja, karena start time code merupakan waktu awal mulai kita dan durasinya teman-teman bisa atur. Semakin besar durasi, semakin besar juga file yang akan dihasilkan. Jadi kalau bisa sehemat mungkin untuk dalam proses rendernya tidak terlalu lama. Oke, di background color kita pakai warna hitam, hanya kita tekan OK.
Setelah teman-teman membuat komposisi, maka di menu layer dan timeline akan muncul seperti ini. Ini pengaturan waktunya frame per second. Jadi ini 15 frame, kita bisa atur dengan cara menarik widget di bawah, zoom in time. Nah, semakin kecil, semakin tinggi, semakin kecil, semakin kecil juga frame per secondnya, semakin rendah, semakin besar frame per secondnya. Sudah itu, klik kanan pada layer menu layer, terus di solid kita tulis di sini background atau BGA ya. Untuk ukuran tidak perlu dirubah, untuk color kita ubah warna putih. Oke, kemudian tekan OK. Nah, ini yang saya katakan tadi. Di sini kalau kita menambahkan layer, maka akan masuk menambahkan gambar maupun seperti menambahkan kamera atau solid, teks dan lain sebagainya. Nah, di sini ada fungsi unik. Biasanya teman-teman kalau belajar sering kali mendengar orang membuat 3D, tetapi menu ini tidak muncul di Adobe After Effects, teman-teman. Nggak usah khawatir, teman-teman cukup menekan di bawah menu layer ada tulisan toggle switch mode atau yang di bawah sini. Teman-teman tinggal klik untuk mengubah dari mode track mode presenting menjadi ini. Selanjutnya kita buat efeknya, kita pakai efek gradient ramp. Kita cari gradient ramp. Untuk menarik gambar, teman-teman gak usah repot menarik, bisa juga dengan cara menarik efeknya ke dalam background, atau teman-teman cukup plug backgroundnya dan double klik efeknya, maka akan langsung menjadi efek di background tersebut. Nah, kita rubah menjadi radial, kita rubah warna hitam, warna biru, teman-teman. Ini kita rubah warna hitam. Oke, kita tarik ke tengah. Oke, sedikit tips untuk menarik ke tengah, usahakan menekan shift agar ecornya atau poinnya tidak bergeser keluar dari jalur lurus. Kalau kita tidak menekan shift, maka akan bisa dibawa keluar jalur lurus. Tapi kalau kita menekan shift, ecor poinnya hanya bisa bergerak ke jalur lurus, dan itu memudahkan teman-teman untuk mengambil nilai tengahnya. Oke, selanjutnya sudah. Selanjutnya kita memasukkan teks dengan mengklik type tool atau dengan menekan Ctrl T. Di sini saya menekan Ctrl T untuk mempermudahnya. Kita tulis di sini bebas teman-teman mau tulis apa. Saya akan membuat tulisan Visual Studio. Selanjutnya, jika sudah, balik ke selection tool, tekan selection tool. Nah, sini teman-teman dapat lihat hasilnya. Kalau menurut teman-teman ini masih kecil nih, ada beberapa cara untuk membesarnya. Pertama, dengan mengubah ukuran di karakter di plugin tadi. Yang kedua, teman-teman bisa menarik kotak warna merah. Kami tarik. Di sini kita dapat lihat ecor poinnya terdapat di bawah huruf T. Nah, perlu diperhatikan lagi, ecor poin ini mempengaruhi setiap pergerakannya. Seperti di bawah. Kalau di bawah, maka titik tengahnya berada di bawah. Kalau kita
edit, kalau kita putar misalnya, dia akan menitik tengahkan di bawah, sedangkan di atasnya tidak. Lain halnya kalau anchor pointnya kita rubah ke tengah, dia akan menitikkan di tengah. Jadi teman-teman wajib memperhatikan anchor pointnya. Untuk mengubah anchor point, teman-teman dapat mengklik Y atau langsung ke toolbar, pilih behind tool atau pen behind. Oke, selanjutnya kita rubah warnanya. Kita tidak usah pakai stroke. Kuning kita rubah menjadi warna putih agar terlihat lebih keras. Ini teman-teman bisa memakai tulisan apa aja, bebas, gak harus ngikutin saya. Aku pakai Alone Studio. Terus setelah pakai anchor point, teman-teman jangan lupa menekan OK lagi untuk mengembalikan fungsinya ke selection tool. Kalau kebesaran kita bisa kecilin sedikit. Untuk membesar dan mengecilkan wajib menekan shift juga agar menjadi sinkron atau seimbang. Oke, sudah. Nah, di sini teman-teman bisa membuat efek tulisan ini berjalan dari luar yang masuk. Nah, pertama kita ke menu layer dulu, blok dari text type-nya atau text layernya, lanjut dengan tekan P untuk posisi. Nah, di sini teman-teman bisa rubah posisi dengan menggeser kanan kiri atau atas bawah, itu bebas untuk teman-teman. Sini saya akan menggeser kanan kiri. Nah, misal saya geser ke sini, dia nggak akan bisa masuk sendiri karena kita belum membuat theme keyframe-nya atau timeline-nya. Nah, di sini teman-teman lihat fungsi dari suatu stopwatch. Di sini adalah time, bisa dikatakan stopwatch atau time frame-nya. Teman-teman klik dulu. Ini merupakan titik awalnya. Titik awal. Teman-teman rubah di detik ketiga. Teman-teman tarik ke tengah. Nah, setelah selesai, kita lihat hasilnya. Maka dia akan masuk dan menghasilkan efek. Begitu juga untuk rotasi dan lain sebagainya. Wajib menghidupkan keyframe-nya atau time frame-nya atau dengan mengklik stopwatch-nya. Perlu diperhatikan untuk titik awal itu wajib di depan dan titik finish harus di belakang. Oke, saya rasa sekian, begitu dulu untuk video kali ini. Jika teman-teman masih merasa kurang, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Untuk video selanjutnya saya akan membagikan tutorial membuat iklan produk. Untuk teman-teman yang berjualan wajib, namanya promosi itu wajib. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk sudah menonton dan see you the next video. Bye.